Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih bisa diberikan kesempatan untuk saling bertemu, bertatap muka walaupun terbentang jarak. Sobat pintar semua, apa kabarnya? Insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan terus kita beristiqomah untuk menuntut ilmu. Bertemu lagi, berjumpa lagi kita pada hari ini di pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Alhamdulillah, berkat izin Allah kita bisa bertemu. Salat dan salam semoga terlimpah curahkan kehadiran Nabi besar Muhammad SAW pada keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya yang selalu istiqomah menjalankan sunnah-sunnah. Sobat pintar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa tetap kita ikuti anjuran pemerintah dengan menjaga protokol kesehatan. Menggunakan masker, tidak berada di luar rumah, mencuci tangan, menjaga jarak, dan mengurangi mobilitas, serta yang keempat adalah berdoa dan menajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum kita mulai, mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan doa kita ini Allah kabul, Allah ijabahkan agar kita tetap menjadi orang-orang yang selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la yuqiyyu wa natubu ilaih min jamil ma'asi wa dhunubi falakal hamdu ya maulana ya ma'bud ya dzal jalali wal ikram. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima urtala satimi lima sabaqa nasira haqqa bil haqqi wa hadi ila siratikal mustaqim صدقته ومقدار عظيم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. ربي زدني علما وارزقني فهما. ربي اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin, amin, Allahumma amin. Mudah-mudahan Allah ijabahkan doa kita ini untuk memperlancar semua urusan kita. Baik, sobat pintar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tanpa berpanjang lebar, mari kita simak materi kali ini. Sungguhnya menindaklanjuti materi-materi yang kemarin. Kali ini kita belajar mengenai ilmu tajwid, yaitu hukum nun sukun atau nun mati dan tanwin. Ada satu lagi mim sukun, nanti kita bahas minggu depan. Sekarang kita bahas nun sukun dan tanwin. Baik, berikut kita simak materi pembelajarannya. Nah, ini dia. Sobat pintar bisa lihat, ini adalah gambar nun sukun ya. Bisa lihat ini adalah tanwin dan ini dilambangkan dengan sukun. Jadi kita lihat ini nun sukun, ini tanwin. Tanwin itu barisnya dua, baik di bawah maupun di atas, ini doma, kasrotain, fathatain ataupun domatain. Baik, kita lanjut. Mari kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut pengertian. Bacaan nun mati atau tanwin adalah hukum bacaan yang terjadi apabila terdapat nun sukun atau nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah. Artinya kalau kita ketemu nun sukun ataupun tanwin ini bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah ada 28. Nah, terus bagaimana cara membacanya? Cara membacanya yaitu tergantung huruf-huruf yang mengikuti nun mati ataupun tanwin. Jadi tergantung hurufnya apa, nanti ada hukum bacaannya di sana. Cara membacanya seperti apa? Kita lanjut. Oke nih, hukum bacaan nun mati atau tanwin. Kita lihat hukumnya ada 5. Yang pertama, isr khalqi.
Ya, isar khalqi ini hurufnya berarti huruf khalqi, huruf khalaq, huruf tenggorokan. Yang kedua idgham bi gunnah, idgham bi guna. Yang ketiga idgham bila guna. Yang keempat iqlab dan yang kelima ikhfa hakiki. Oke, kita lihat seperti apa idghar, idgham bi guna, idgham bila guna, iqlab dan ikhfa hakiki. Hurufnya idghar ada berapa nih? Ada alif, ha, kha, ain, ghin dan ha. Ada 6. Hurufnya idgham. Hurufnya idgham ini dibagi dua, idgham biguna dan idgham bila guna. Kalau idgham biguna hurufnya ada 4, ya, mim, nun, waw. Atau biasa kita singkat dengan yanmu. Kalau hurufnya idgham bila guna cuma 2, ro dan lam. Itu idgham bila guna. Kalau biguna 2. Kalau biguna 4. Ya, mim, nun, waw atau disingkat yanmu. Kalau idgham bila guna cuma 2 hurufnya, ro dan lam. Kalau iqlab satu-satunya huruf yaitu huruf ba. Kalau hukum bacaan iqlab cuma ada 1 huruf ba, tapi kalau dia hukumnya ikhfa ada berapa ini? Ada ta, sa, jim, dal, zar, zai, sin, shin, sod, bob, ko, zo, fa, qaf dan kaf. Ada berapa? 3, 6, 9, 12, ada 15 huruf. Ya. Izhar ada 6, idgham biguna ada 4, idgham bila guna ada 2, iqlab 1, ikhfa ada. Yang pertama adalah izhar. Apa itu izhar? Izhar ini menurut bahasa artinya izhar ada jelas. Namun menurut istilahnya itu jika terdapat nun mati atau sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf izhar dibaca jelas. Huruf izhar itu ada 6 tadi. Izhar itu atau izhar khalqi, huruf tenggorokan. Kita lihat benar nggak ini keluarnya dari tenggorokan? Coba sobat pintar semua, tenggorokannya dipegang ya. Terus dikeluarkan bunyi huruf itu. A, 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 a. Ghin, ghin, ghin. Ha, 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 ha. Alif, ha, kha, ain, ghin, ha. Jadi bergetar tenggorokan. Boleh sobat pintar dipegang, berarti keluarnya dari tenggorokan. Kalau mim, 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 nggak ada getarnya. Ini di tenggorokan ini bergetar. Alif, alif nih, alif. Ya. Baik, kita lihat bagaimana cara membacanya. Kita lihat seperti ini. Ini yauma idzin, yauma idzin. Kenapa zin ini ada tanwin bertemu dengan huruf kha. Jadi dibaca yauma idzin khasi'ah. Jadi jelas, suara nunnya jelas. Yauma idzin khasi'ah. Yauma idzin khasi'ah. Ya, jelas. Sama, kita lihat ini juga ada tanwin, doma tanwin nih. Salamun hiya. Salamun hiya. Jangan dibaca salamun hiya. Itu keliru. Itu bacaan gunnah. Idgham bi gunnah. Ini izhar. Ya, izhar. Izhar itu mesti jelas, terang. Nah, kalau ini nun mati atau nun sukun. Min haitsu, min haitsu. Jadi nun, suara nunnya itu kedengaran, jelas suara nunnya. Min khasyah, min khasyah, jangan min khasyah atau min khasyah. Jadi jelas. Min khasyah. Sama juga dengan ini. Min aiba, min ainab. Jadi jelas ya, suaranya. Kalau tanwin atau nun sukun itu suaranya jelas, perhatikan ya. Tidak boleh disamarkan atau dengungkan. Lepas saja suaranya. Salamun hiya min haitsu min khasyya min ainabin.
Yauma idzin khashi'ah qaryatin ahlaknaha rizqan hasana. Jelas suara on, min, in, ya. Suaranya aja jelas. Paham? Coba sobat pintar ulangi bacaan ini. Bapak kasih waktu 3 detik dimulai dari sekarang. Sobat pintar bisa lihat bacaan-bacaan ini, ya. Sini ada tanwin, di sini ada nun sukun min, di sini juga ada nun sukun. Silakan sobat pintar ambil kertasnya, terus ditulis bacaan nomor 1 ini bacaan apa, ya. Sudah, ini bacaannya apa saja, silakan ditulis di kertasnya. Oke, sudah cukup. Nah, coba perhatikan. Perhatikan tulisan sobat pintar di kertas. Perhatikan sobat pintar tadi sudah menulis di buku, sudah ditulis di bukunya, ya. Jadi perhatikan bukunya. Coba kita lihat, itu izhar ya, bun. Jadi jelas. Kitabun anzalna, kitabun. Nah, anzalnanya jangan dibaca anzalna. Kitabun anzalna. Anzalna itu bukan bacaan izhar, tapi bacaan ikhfa. Jadi harus samar. Cara bacanya begini. Kitabun anzalna. Jadi anzalna, bukan kitabun anzalna. Yang kedua, nun sukun. Kita lihat bertemu dengan huruf hamzah. Jadi bacanya jelas. Min ahlil kitabi. Min ahlil. Ya. Jadi bacaan jelas. Ini juga nun sukun bertemu dengan huruf ha. Anhum. Ini nun sukun bertemu huruf ra. Limana khasyiyah. Ini juga huruf nun sukun, nun mati bertemu dengan huruf ha. Anhumaluhu. Nah, ini tanwin bertemu hamzah. Bacanya juga jelas. Kufuwan ahad. Ya, tanwin bertemu huruf hamzah. Ini juga tanwin bertemu huruf hamzah. Bacanya mesti jelas. Ghasikin idza waqab. Tanwin bertemu huruf hamzah, jelas juga bacanya. Hasidin idza hasad, dan seterusnya seperti itu ya. Jadi kesimpulannya hukum bacaan izhar ini apabila nun sukun atau tanwin bertemu huruf yang 6. Huruf 6 apa? Huruf khalqi tadi apa dia? Alif ataupun hamzah, terus ha, ra, ain dan ghin. Ada 6. Nanti diulang-ulang bacanya, praktekkan. Nah, ini ada izhar mutlak. Izhar mutlak ini artinya izhar harusnya dibacanya kalau kita lihat bacaan nun sukun, kalau kita lihat bacaannya dia bertemu huruf ya, berarti itu harus bacanya gunnah. Tetapi di sini huruf bacaan ini atau kata ini dibaca izhar mutlak. Kenapa? Karena ini terdapat dalam satu kata. Jadi nggak bisa dia digunakan. Contoh, ad-dunya bukan dibaca ad-dunya. Kalau ad-dunya berarti tidak memiliki, maknanya berbeda. Karena apa? Satu huruf ditambah akan menambahi makna. Satu huruf kurang maka akan mengurai makna ataupun artinya. Jadi dibacanya izhar mutlak, ini namanya ad-dunya. Begitu juga sinwanun, bukan dibaca siwanun. Ini juga sama nih. Bunyanun, bukan dibaca buyanun, tapi dibaca bunyanun. Kenapa? Karena dia terdapat dalam satu kata dan mutlak dibaca izhar. Ya, namanya izhar mutlak. Satu lagi di sini yang ada qinwanun, itu sama. Ada 4 ini di Al-Quran ya. Insyaallah terdidik diingat. Next kita lanjut. Nah, ini dia bacaan idgham bi gunnah. Apa itu idgham bi gunnah? Idgham bi gunnah adalah meleburkan. Apa yang dileburkan? Yaitu suara nun mati ataupun tanwin dileburkan. Gunnah artinya mendengung. Jadi kita dengungkan, kita leburkan. Menurut istilah idgham bi gunnah, jika terdapat nun mati
atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf idgham, huruf nun mati dileburkan dengan dengung. Hurufnya idgham ini bukan huruf idhar ya. Ini huruf idgham. Huruf idgham itu ada 4, disingkat yanmu. Ya, mim, nun, waw. Contoh, kita lihat ini. Bacanya ini tanwin nih kan? Tanwin titik 2 kan? Syarrayyarah. Jadi yai, yai. Jadi roy. Kita lihat huruf depannya apa. Terus sesudah depan ini tanwin, kita lihat hurufnya huruf ya. Jadi didengungkan ke huruf ya. Suara nun tadi hilang nunnya, bukan dibaca syarron yaro, tapi syarroy yaro, didengungkan. 2 harokat lah. Jangan dibaca syarron yaro. Itu pembacanya keliru. Dia bukan izhar, tetapi dia idgham biguna. Jadi dibacanya syarroy yaro. Nah, ini juga nun sukun bertemu waw, bukan dibaca min warai, tapi dibaca min warai, dibaca miu. Miu mulutnya monyong, kalau waw itu mulutnya agak monyong dikit. Miu warai. Nah, ini juga nun sukun bertemu huruf ya. Jadi mai samping lidah itu agak digigit, ditahan sebentar dengan gigi, cuman jangan digigit betulan, ntar lidahnya muka lagi, ya, agak ditekan dikit. May yaqulu, ya, bukan dibaca man yaqulu, tapi may yaqulu. Begitu juga ini tanwin bertemu huruf nun. Amilatun nasibah, tun, dengungan, jadi dengungnya keluar di hidung, tun. Nah, ada di dengungnya keluar dari suaranya, ada keluar dari hidung. Begitu juga ini tanwin ketemu huruf mim. Ajalim, nah, ada dong, itu dengung. Ajalim musamma. Begitu juga nun sukun ketemu nun. Min ni'mah, tanwin ketemu huruf waw. Risyawatu walahum, walahum, jadi dimonyongkan sedikit, sekitar 2 harokat. Di sini juga tanwin ketemu huruf mim. Bil ghadabin minallah, ini nun sukun ketemu mim. Mim masad, jadi pelan-pelan dilatih di rumahnya, dibiasakan agar bacaannya terdengar indah, terdengar enak, sesuai dengan ilmu tajwid, ya. Apalagi suaranya sudah indah, ditambah ilmu tajwidnya bagus, makharijul hurufnya bagus, insya Allah bacaannya lebih indah lagi. Ini contoh lainnya ya. Coba sobat pintar semua, Bapak kasih waktu 3 tahun. Dimulai dari, coba kita perhatikan ini huruf ya. Dengarkan Bapak yang membaca baik-baik ya. Hisabai yasira ayyafqahu. Ini nun, huruf nun tadi huruf ya, ini huruf nun. Amilatun nasibah lan nadkhulaha. Ini huruf mim, mimnya bisultanin mubin. Amman. Ini huruf waw. Khairu wa abqa min warai. Yang ketiga. Apa yang ketiga? Yang ketiga, idgham bila guna. Apa sih idgham bila guna? Idgham bila guna, coba kita perhatikan idgham bila guna. Idgham bila guna yaitu idghamnya melebur, kalau ditambah bila artinya tanpa mendengung, nggak ada dengung, nggak ada suara dengung ya. Coba kita nanti kita pegang hidung ketika kita baca, dengung atau tidak, sama-sama pegang hidung. Bukan karena bau sesuatu ya pegang hidung ini, tapi kita melihat betul apa tidak, ini mendengung apa tidak ketika kita baca. Nah, hurufnya idgham bila guna ada 2, lam sama ro. Hurufnya lam sama ro. Kita lihat langsung ke contoh. Nih, tanwin bertemu huruf lam. Bacanya hudal, hudal. Nah, kan nggak dengung benar kan? Nggak dibaca hudal. Lamaan nanti. Langsung dibaca hudal lil muttaqin. Jadi hudal lil muttaqin. Nggak dibaca hudal muttaqin, dal hudal, enggak dibaca gitu ya.
Tapi dibaca langsung hudal lil muttaqin. Begitu juga nun sukun ketemu lam, miladunka. Nah, nun sukun ketemu kaf ini bacanya ikhfa. Nanti kita bahas lagi. Kita bahas yang ini dulu, yang idgham bila guna. Nun sukun ketemu huruf lam. Miladunka. Nih tanwin bertemu huruf ra, bacanya idgham bila guna. Samaratir rizqa tipis. Samaratir rizqa. Ini juga sama, nun sukun ketemu ra. Mirab bihim. Jangan mir. Jadi mirab bihim tipis bacanya. Mirab bihim yang jangan ya, tapi mirab bihim, perhatikan nih bibirnya Mbak nih. Mirab bihim. Nih contoh lainnya. Oke, silakan serta didik baca sendiri, dilihat, diperhatikan ini huruf ra, ini lam. Oke, perhatikan, dengarkan cara Bapak bacanya. Tawwabar rahima mir rahmati bimu'minin lana yubayyin lana. Nih tadi tasdid jadi yubayyin lana. Nun sukun temulam jadi tidak didengungkan bacaan. Oke, kita next. Yang keempat apa? Yang keempat iqlab. Apa sih iqlab itu? Iqlab itu membalikan. Apa yang dibalikan? Suara nun, sukun atau tanwin dibalikan menjadi huruf mim. Biasanya kita sering mim ya. Ketika nun sukun dan tanwin ketemu huruf ba ini iqlab, bacaan iqlab ini bacanya namanya iqlab, dan suara nun atau tanwin itu berubah menjadi huruf mim. Baik, langsung kita lihat contoh berikut ini. Ini tanwin dan ini tanwin dibaca. Bacanya caranya begini. Amadan ba'ida. Amadan ba'ida. Ini nun sukun ketemu ba. Ba'dihim. Nggak ada nunnya lagi kan? Ya, nggak ada. Min ba'dihim. Nggak. Min ba'dihim, tapi dia berubah suara nunnya menjadi mim. Mim ba'dihim. Begitu juga tanwin itu huruf ba. Alimum bidzati. Dia enggak dibaca alimum mun, tapi mum ya. Begitu juga nun sukun tumbuh ba. Yang bagi sayyi'atum bima ba'dhi. Jadi bacanya mesti benar sesuai dengan hukum kaidah tajwidnya. Next, kita lanjut yang kelima. Nah, ikhfa ini apa sih ikhfa? Kita lihat ikhfa. Ikhfa itu menyamarkan. Apa yang disamarkan? Suara nun dan tanwinnya disamarkan, samar-samar. Kedengaran tapi samar. Baik, untuk lebih jelasnya coba dengarkan baik-baik dan kita lihat contoh di bawah ini. Ini ada tanwin in, bacanya kan main, tapi samarkan dikit. Nunnya itu suara nunnya in kan in, nunnya das, tapi kita samarkan main dafiq. In bukan in, tapi in sya, bacanya min syai'in. Nun sukun ketemu huruf qaf. Nah, ini biasanya ing dibaca. Samarnya lebih jauh, lebih kedengarannya ke ing. Jadi dibaca wala ing qulta. Yang dibaca ing itu huruf qaf dan kaf. Jadi disamarkan ini juga nih tanwin kullan darabna fa in ja'uka falan tamlika dzurriyyatan thayyibatan likullin ja'alna min dhahabin. Jadi samar min syai'in wala in qulta kullan darabna فإن جاءوك فلن تملك ذرية طيبة لكل جعلنا من ذهب. Karena belajarnya kita udah sangat luar biasa semangat Bapak, bisa lihat dari sini kelihatan
di rumah pada nyimak, pada nyatet, insya Allah semuanya paham dan selalu diberkati Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ada nih ya. Ini satu kalimat, ini dua kalimat, kalian bisa lihat ya. Kalau boleh difoto, dilihat ya. Dari Qad, Zal, Sa, Kaf, Shin, Qaf, Tin, Dal, Ta, Zai, Fa, Ta, Bob, Wa, Jim ya. Coba kita dari Ustaz, yang dari Ustaz perhatikan baik-baik, dengar baik-baik. Birihin sarsarin ansaddukum ansitu basitum zira'i basitum zira'ihi wa min أأنذرتهم قولا فتيلا فمن ثقلت والأنثى عشرة كاملة ولكن كانوا منكرون عبدا شكورا إن شاء الله ننشزها أمة قائمة من قطمير ولا ينقص بإجل سمين ولئن سألتهم فينسخوا كوكب دري عن دينكم عند بريح طيبة فإن طبن بقنطار نفسا زكية من زكاها منزلين عذاب فرات فياكم لأنفسكم حية تسعى ولن تفعلوا ينتظر عذابا ضعفا من ضريع منضود طرا ظاهرة ولكن ظننتم فانظري بخلق جديد أن ja'ahu anjayna. Nah, itu bacaannya tadi. Ya, diperhatikan. Oke, kesimpulannya. Apa kesimpulannya? An-nun sakanata wa tanwini. Bagaimana hukum kesimpulan nun, sukun, dan tanwin? Yang pertama, hukumnya mempunyai 4 hukum bacaan, yaitu izhar. Izhar suara nun dan tanwinnya dibaca jelas, nunnya tetap min, in. Idgham, idgham ini dibagi menjadi 2, ada idgham bi gunna, ada idgham bila gunna. Idgham bi gunna hurufnya 4 disingkat dengan yanmu, ya, nun, mim, waw. Idgham bila gunna ra dan ram. Kalau bi gunna artinya didengungkan. Suara nun dan tanwin masuk ke huruf ya, huruf nun, huruf mim, huruf waw. Mai, miu, ya. Tapi kalau bila guna tetap suaranya masuk ke huruf dilebur, tapi tidak dengan dengung. Malam, nirab. Kalau iklat cuma 1 hurufnya, yaitu huruf ba doang. Suara nun dan tanwinnya ba menjadi suara mim. Mim ba'di, ya. Jadi bukan min tapi mim. Nah, ikhfa. Ikhfa ini menyamarkan bacaan atau menyamarkan suara nun dan tanwin apabila bertemu dengan huruf yang 15 ini. Itu kesimpulannya. Berikut ini ada sedikit oleh-oleh buat kalian. Silakan kalian catat di buku tulisnya. Kalian kerjakan
Ya, ada berapa soal ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 baris. Silakan ditulis di bukunya. Nomor 1, silakan ditulis jawabannya saja. Di sana ada hukum bacaan apa? Ada bacaan ikhar, idgham biguna, idgham bilaguna, iqlab, dan ikhfa. Silakan dicatat. Dicatat misalnya contoh. Qalah bidha minha. Minha ini bacaan apa? Ditulis. Li ba'din adu. Li ba'din adu itu bacaannya bacaan apa? Kalau itu tulis idhar, kalau iqlab tulis iqlab, kalau idgham biguna tulis idgham biguna, kalau ikhfa tulis ikhfa. Oke, semua pendidik silakan dicatat di bukunya, ditulis. Setelah kalian tulis di buku, difoto, dan diupload di Google Classroom. Minggu depan kita akan bertemu dengan hukum bacaan mim sukun. Itu tadi penjelasan hukum bacaan nun sukun atau nunnya mati dan tanwin bertemu dengan huruf hijaiyah. 28 huruf hijaiyah bertemu. Insya Allah diingat, dipelajari terus. Kalau cuma sekali mempelajari ilmu tajwid ini akan kurang paham. Tapi dipelajari, dibaca, latihan terus, dilatih cara pengucapan akhir hurufnya, sifatul hurufnya ditempatkan dengan baik-baik agar bacaannya menjadi indah, menjadi baik. Semoga kita selalu mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya yang paling benar itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah terdapat dalam diri kita pribadi. Semoga pandemi ini cepat berlalu. Yang datang corona, tapi yang datang adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala, berkat kita selalu mempelajari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang dapat Bapak sampaikan. Kurang lebihnya Bapak mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Mudah-mudahan kita selalu bisa bersama-sama melewati ini semua, pandemi ini, dan kita bisa sampai ke bulan Ramadan selanjutnya. Karena sebentar lagi insya Allah kita akan memasuki bulan Ramadan, sekarang bulan Sya'ban. Hadanallahu wa iyyakum, wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.